Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Masyaallah ikhwan wa akhwat fillah, sallallahu wa yakum rahimani wa rahimakumullah. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan membaca dari hadis-hadis seputar keutamaan menghadiri majelis ilmu. Jadi dari maksudnya dari sebenarnya dari masalah keutamaan ilmu, ya, dari keutamaan ilmu. Jadi ini yang kita bahas sekarang. Sebelum kita masuk di keutamaan ilmu, kita bahas dulu tentang masalah keutamaan menghadiri majelis ilmu. Baik. Hadis yang kita akan baca sudah disebar di grupnya. Nanti dilihat di situ. Hadisnya agak panjang. Dari hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari Muslim. Ya, hadis ini dari riwayat Al-Bukhari atau dari Muslim, ya. Ada beberapa jalan diterangkan oleh para ulama. Dan asal dalam masalah seorang menghadiri majelis ilmu itu sudah diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim. Ada di surah Al-Kahfi, ada juga di surah Al-Mujadilah. Dan Imam Nawawi rahimahullah di kitab Riyadhus Shalihin, di Kitabul Adhkar, di bab tentang masalah keutamaan menghadiri majelis ilmu, itu beliau bawakan ayat surah Al-Kahfi, ya, surah Al-Kahfi ayat ke-28. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan sabarkanlah dulu membaca Allah untuk Nabi kita, ya, bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabbnya siang dan malam, atau di pagi dan petang. Yuriduna wajhah, mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka anhum, dan jangan berpalingkan matamu dari mereka, karena mengharapkan perhiasan apa? Dunia. Ini ayat dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah di bab ketika beliau terangkan tentang keutamaan majelis zikir, ya, majelis ilmu. Nah, dan larangan dari berpisah dengan mereka. Ya. Dibawakan sini ayat di surah Al-Kahfi tadi. Sabarkanlah diri Muhammad bersama orang-orang yang berdoa pada Rabbnya pagi dan petang. Mereka mengharapkan wajah Allah. Dan jangan kau palingkan wajahmu, engkau palingkan matamu, kedua matamu dari mereka, karena mengharapkan perhiasan apa? Bumi. Setelah itu beliau bawakan situ ayat atau hadis
yang panjang yang akan kita sebar ya. Dari hadis Abu Hurairah. Ya. Kemudian juga ada ayat yang lain di surah Al-Mujadilah. Diterangkan di surah Al-Mujadilah ayat yang sudah kita terangkan juga ayat ke-11. Nah, wa idza qila lahum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Dan juga dikatakan kepadamu kepada kalian tafassahu fil majalis, berpuas-puas dalam majelis. Fafsahu yafsahillahu lakum. Ya. Fafsahu yafsahillahu lakum. Maka Allah akan memperluas kalian. Ya. Memperluas hati kalian. Maksudnya kalau ada majelisnya sempit di situ, dia berusaha untuk carikan teman yang tempat duduk agar teman bisa duduk di majelis ilmu. Nah, itu antara ada pada dalam majelis ilmu. Ya. Ini datang ayat-ayatnya yang menjelaskan tentang masalah tadi, tentang masalah majelis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun hadis-hadis kita akan bacakan beberapa hadis-hadis di sini sebentar tentang keutamaan majelis ini. Ya, hadis yang panjang ini mungkin kita bagi beberapa kali pertemuan ya. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah beliau namanya adalah Abdurrahman bin Safar At-Tausi dari negeri Yaman. Dari negeri Yaman. Ini terjemah dari Abu Hurairah. Sebelum kita baca hadisnya, kita lihat dulu dari riwayat Abu Hurairah. Dalam hadis yang telah kita maklum ya, sering kita dengar tentang sahabat ya. Hanya paling tidaknya kita mengetahui dari biografi mereka agar kita mencintai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dari sebab-sebab seorang itu berkumpul bersama para sahabat di surga nanti. Kalau mereka cinta kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadang-kadang dalam hadisnya terangkan dalam riwayat yang sahih dari Anas bin Malik, kata beliau, al-mar'u ma'a man habba. Seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ini dari hadis yang sangat agung ya, yang harusnya kita senantiasa ingat dan kita amalkan. Kata Nabi, seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jadi kalau cinta sama Nabi SAW, maka dia akan bersama Nabi SAW di surga. Bercinta kepada para sahabat, maka dia akan bersama dengan para sahabat Nabi di surga. Dan Abu Hurairah ini dari salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak riwayat hadisnya. Diterangkan keutamaan beliau di antaranya itu. Ya. Sekarang ada para ulama dalam hadis itu dalam dua bait syair, al-mukthiruna fi riwayat al-athar Abu Hurairah wa yalihi Ibnu Umar. Nah. Wa Jabir bin Khudri. Apa-nya? Al-mukthiruna fi riwayat al-athar Abu Hurairah wa yalihi Ibnu Umar. Al-Ba'ru dan Khudri wa Jabirun wa Jabirun Nabi. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, yang paling banyak riwayat hadisnya itu kata beliau dalam riwayat asar dari Nabi SAW adalah Abu Hurairah. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Wa yalihi Ibnu Umar. Wa Anas, ketiga Anas Malik ya, sebenarnya. Al-Mukthiruna fi riwayat al-athar Abu Hurairah wa yalihi Ibnu Umar. Wa Anasun kal bahru wa Anasun wal kibru kal bahru. Ya. Wa Anasun wal kibru kal bahru.
wa Jabirun wa zawjatin Nabi. Ya. Kata para ulama, yang paling banyak riwayat hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah. Yang kedua adalah Ibnu Umar, bukan Abdullah bin Umar. Yang ketiga adalah Anas bin Malik, Ya. Wa Anasun kal khifru, wa Anasun wal bahru, kal khudri, tadi ya. Wa Anasun wal bahru kal khudri. Kemudian yang keempat adalah al-bahr. Al-bahr ini tinta. Maksudnya adalah Ibnu Abbas. Ya. Beliau dari sahabat yang dijuluki oleh para ulama sebagai tintanya umat ini. Saking luasnya ilmu beliau. Ya. Nah, wa Anasun wal bahru kal khudri. Kemudian yang kelima adalah al-Khudri. Itu siapa? Abu Sa'id al-Khudri. Yang keenam wa Jabir bin Abdullah. Dan yang ketiga adalah zaujatun Nabi, yaitu istri Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummu Nabi. Jadi yang pertama itu disebutkan adalah Abu Hurairah. Ya. Nama lengkapnya adalah siapa? Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi. Ini yang dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah. Yang kedua Ibnu Umar. Namanya siapa? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga wa Anas bin Malik. Ya. Sudah jelas ya. Kemudian yang keempat adalah Al-Bahr, yaitu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Kemudian yang kelima tadi Al-Khudri, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Nama lengkapnya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan, Abu Sa'id Al-Khudri. Yang ketujuh wa Jabir, yaitu Jabir bin Abdullah. Beliau dan ayahnya dua-duanya salah seorang, dua-duanya adalah sahabat Nabi SAW. Dan yang ketujuh adalah zaujatun Nabi, istri Nabi, yaitu Aisyah bintu Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini tujuh orang sahabat yang dihafal dalam dua bait syair tersebut. Nah, al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah wa Yalihi bin Umar wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zawjatun Nabi, atau wa zawjatun Nabi. Nah, baik. Tadi sudah kita baca dari nama yang pertama yaitu Abu Hurairah. Dan beliau sudah diterangkan tadi namanya. Ini dari kebanyakan ulama ya, walaupun ada sebagian ulama yang membuatkan nama beliau yang lain. Itu Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi. Beliau masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Ya. Beliau dari salah seorang sahabat yang kenal Islam itu ketika sudah dewasa, baru mulai belajar agama. Ketika sudah apa? Dewasa. Dia kan sudah di tahun ke-7 Hijriah. Berarti dia bersama dengan Nabi tahun sekitaran 4 tahun saja, berguru sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya beliau fokus ya, beliau fokus mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala di Masjid Nabi siang dan malam. Ya, itu Abu Hurairah. Jadi 4 tahun ini mengalahkan sahabat-sahabat yang lain yang mungkin dia masuk Islam dari awal, ketika masih di Mekah misalnya kan. Bedanya orang yang fokus, yang belajar, dengan yang tidak fokus. Yang Hurairah di antara sahabat-sahabat yang fokus belajar ketika itu, dan hasilnya itu melebihi dari sahabat-sahabat yang lain yang mungkin masuk Islam sebelumnya, dari fase Mekah misalnya, atau di awal fase Madinah. Dan beliau digelari dari sahabat-sahabat yang, dari salah seorang sahabat yang banyak, yang luas
hafalan, baik hafalan Al-Quran, hafalan hadis-hadis, ya. Dan beliau dan diterangkan dari biografinya juga, ketika Nabi SAW sudah wafat, ya, beliau dari salah seorang sahabat atau diantara dari hal yang beliau juga pelajari dari para sahabat yang lain yang juga bersama Nabi SAW, diantaranya ilmu Al-Quran dan Karim, ya. Beliau talaki Al-Quran sama Nabi SAW, dan juga beliau talaki Al-Quran pada Ubay bin Ka'ab, Nah, dan selain dari para sahabat yang diterangkan dalam masalah ini. Baik. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, Abu Hurairah ini ditugaskan oleh Umar untuk menjadi gubernur ketika itu, ya. Nah, di luar Madinah, ya, kalau ini diterangkan di Al-Bahrain, di Bahrain, ya. Tapi tidak lama, beliau hanya sekitar 2 tahun saja. Beliau kembali ke Madinah dan mengajar di sana. Beliau cinta untuk mengajar ilmu daripada menjadi pejabat ketika itu, sampai beliau wafat di kota Madinah radhiyallahu ta'ala. Ya. Tapi ini diantara beberapa ringkas dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Baik. Jadi kan seperti dia, kita lihat sahabat, kita tahu dari biografinya, maka kita semakin cinta kepada para sahabat. Seperti orang-orang Syiah, ya. Orang Syiah itu adalah orang-orang yang saking mencinya kepada para sahabat. Bukan di antara mereka yang dikatakan para sahabat. Nah, tapi kalau mereka adalah Ahlus Sunnah, itu mereka adalah orang-orang yang paling cinta kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, agar diterangkan dari hadis yang sudah kita bacakan, baik, atau belum kita bacakannya, diterangkan di situ oleh penulis bahwa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala malaikatun yatufuna bit turuq yaltamisuna ahlan dzikr. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala ada para malaikat yang mereka ini berkeliling-keliling di jalan-jalan. Mereka mencari ahlan dzikir. Kita terang sebentar, ya, apa itu ahlan dzikir. Ini yang kita bacakan dari riwayat Al-Bukhari, ya. Dari riwayat Al-Bukhari. Di riwayat Muslim diterangkan di situ dengan lafaz yang berbeda. Nah, inna lillahi malaikatun sayyaratun, ya, fudulan yattabi'una majalis al-dzikr. Jadi, ya, memperjelas dari apa, dari riwayat yang pertama tadi. Baik. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya untuk Allah itu ada para malaikat yang berjalan. Nah, mereka mencari majalis al-dzikr, majalis dzikir. Nah, kalau tadi kan yang pertama dikatakan apa? Ahlan dzikir. Ya, jadi ini makin memperjelas siapa yang dimaksud dengan ahlan dzikir di sini, yaitu apa? Majalis al-dzikir. Dipaham, ya? Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadaw halumma ila hajatikum fayaqfunahum bi ajnihatihim ila sama'i dunya. Dan jika mereka mendapati suatu kaum yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah azza wa jalla, maka mereka tanadaw, saling memanggil. Ini kalimat tanadaw ini panggilan yang sangat keras, ya. Misalkan dengan azan itu,
Adzan yang dikatakan apa? An-nida, panggilan yang sangat keras. Nah, karena ada halumma ila hajatikum, kemari kalian kepada keperluan kalian, hajat kalian. Nah, fayakhufunahum bi ajnihatihim ila samai dunya. Lalu mereka mengitari orang-orang yang hadir di majelis ilmu dengan sayap-sayap mereka. Nah, sampai ke langit dunia, sampai ke langit dunia. Saya diperjelas di riwayat Imam Muslim, supaya kita lihat dari makin perjelas ya. Riwayat Muslim di situ diterangkan, fa'idza wajadu majalisan atau majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahum. Ya. Jika mereka mendapati majelis yang padanya ada zikir, maka mereka duduk bersama mereka, orang-orang yang hadir di situ. Wa haffa ba'dhum ba'dhan bi ajnihatihim hatta tamla'u ma bainahum wa bainas samai dunya. Ya. Mereka duduk bersama dengan orang-orang yang hadir di situ. Nah, dan mereka meliputi mereka, orang-orang yang hadir. Ditarik sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, dengan sayap-sayap mereka, sampai mereka memenuhi antara mereka dan antara langit dunia. Ya, ini para malaikat ya. Dan sekarang kita masuk sini tentang masalah tadi mana apa? Al-dzikir. Ya, mana dzikir? Karena dzikir itu dalam istilah Al-Quran Al-Karim dan hadis itu banyak maknanya. Dia tidak hanya bermakna orang berzikir subhanallah, alhamdulillah, gitu ya. La ilaha illallah, Allahu akbar. Dia tidak terbatas pada perkara itu. Tapi dzikir di sini luas maknanya. Ya. Yang kita katakan tadi itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar itu sama. Dari bagian zikir juga. Tapi zikir juga bisa bermakna yang lain. Bisa bermakna dia membaca Al-Quran. Itu dikatakan apa? Zikir. Karena Al-Quran dikatakan dia al-zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kata Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan apa? Al-zikir. Itu Al-Quran. Karena jika zikir karena bermakna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Zikir karena bermakna juga salat. Bermakna apa? Salat. Kita terangkan ya dalam ayat-ayat ini. Nah, dan zikir karena bermakna peringatan. Ya, bermakna peringatan. Ingatkan dia pelajaran-pelajaran. Itu juga bermakna apa? Zikir. Nah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan kata Allah. Karena zikir itu peringatan bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Ya. Berapa itu? Jalan tadi ya. Zikir bermakna zikir yang kita pahami kan? Bacaan apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan zikir-zikir yang lain doa-doa kan? Itu diantara mana zikir. Zikir juga bermakna apa tadi? Membaca Al-Quran. Ya, karena Al-Quran dikatakan sebagai zikir. Zikir juga bermakna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Zikir juga bermakna apa tadi? Peringatan. Ya, peringatan ya. Nah, dan juga zikir karena bermakna syariat. Bermakna syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang diterangkan di surah Taha ya. Man a'rada an dzikri. Siapa yang berpaling dari zikir kepadaku. Maksudnya di situ dia berpaling dari syariat Allah, agama Allah. Itu di antara mana? Zikir. Nah. Baik.
Dan kadang zikir dia bermakna Allahul Mahfud, bermakna Allah Al-Mahfud. Ya. Kitab yang terjaga di atas sana ya. Itu juga kadang dikatakan zikir. Ya. Tadi saja supaya tidak terlalu panjang. Dan zikir juga kadang bermakna salat tadi ya, sudah diterangkan bermakna apa? Salat. Nah, jadi di antara mana-mana zikir ya. Misalnya tadi, zikir bermakna bacaan-bacaan yang dibaca dan tulisan, zikir. Kata subhanallah dan seterusnya. Doa dan zikir yang dibaca seharian. Yang kedua adalah bermakna apa? Ya, bacaan Al-Quran. Yang ketiga, zikir bermakna apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, zikir bermakna Salat. apa? Salat. Peringatan. Yang kelima, kadang zikir bermakna apa? Syariat. Syariat. Yang keenam, kadang zikir bermakna Allahul Mahfud. Yang ketujuh, kadang zikir bermakna salat. Yang kedelapan, kadang zikir dia bermakna ilmu, bermakna ilmu agama. Itu yang sudah kita baca juga sering kita baca ayatnya kan. Fas'alu ahla dzikri, gitu kan? Bertanyalah kalian kepada ahlinya zikir. Maksudnya apa? Ahlinya ilmu. Jelas ya? Baik. Fas'alu ahla dzikri. Ini sudah 8 makna zikir ya. Ya, kalau kita ingin cari lagi masih ada terangkan oleh para ulama. Baik, bagi itu aja yang kita bisa jelaskan. Baik, jadi tadi diterangkan di situ ya. Jadi kalau misalnya di sini dikhususkan hanya ahlu zikir saja yang hanya berzikir subhanallah, alhamdulillah, itu sudah cukup ya. Karena zikir itu luas. Dan para malaikat mencari dari orang-orang yang berzikir kepada Allah. Apakah dia membaca Al-Quran, dia baca hadis, ya, dia beri peringatan, kan begitu. Nah, dia salat, termasuk semua dari majelis-majelis apa? Ilmu tadi. Baik. Jadi seperti itu ya, terangkan tadi. Nah, yang kami sunnah ahlan dzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah Ta'ala azza wa jalla. Jika mereka mendapati suatu kaum yang berzikir kepada Allah, ini tadi sudah sini juga mana yang luas ya, berzikir dengan makna yang sudah diterangkan tadi itu. Ya, yadhkuruna Allah azza wa jalla. Tanadaw, mereka saling memanggil. Nah, halumma ila hajatikum, kemari kalian kepada keperluan kalian. Ya, fayahufunahum bi ajnihatihim ila samai dunia. Maka mereka meliputi orang-orang yang hadir di situ di majelis ilmu sampai ke langit dunia. Kalau tadi diterangkan di riwayat Muslim, mereka saling tindih-menindih begitu sampai ke langit dunia. Saking banyaknya dari para malaikat tersebut. Ya. Baik. Ini dari keutamaan majelis ilmu ya. Hanya sayangnya majelis ilmu itu jarang diketahui keutamaannya oleh kebanyakan manusia. Ya. Kebanyakan manusia. Karena beda dia orang yang hadir di majelis ilmu dengan yang hanya mendengarkan di rumah saja. Ya. Lewat online atau yang semisalnya seperti itu. Nah, apalagi kalau kita baca hadis yang lain dari Muslim, kita akan baca juga insyaallah taala diterangkan situ ya. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mempelajari di antara mereka ayat yang dibaca. Illa nazalat alaihi sakinah. Kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan dalam majelis tersebut, dalam kehidupan mereka diberikan oleh Allah ketenangan. Nah, wa ghasyiyatuhum rahmah, mereka diliputi oleh rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, para malaikat itu mengitari mereka sama tadi ya.
Wa dzakarakumullahu fi man indah. Dan Allah menyebut mereka di sisi para malaikat. Ini yang paling agung di sini ya, yang tidak dimiliki di tempat-tempat yang lain. Allah sebut yang hadir di situ di sisi para malaikat, di sisi para malaikat, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu di antara majelis dari keutamaan yang lainnya dari majelis ini, majelis zikir. Ya, dari majelis ini. Baik. Sekarang kita terangkan tadi sebagai faedah dari hadis tadi yang sudah kita baca. Kita terangkan sini tadi dari hadis yang sudah kita baca, katanya ada dari tadi faedah pokoknya diterangkan kepada kita keutamaan dari majelis ilmu itu. Dia merupakan majelis yang dihadiri oleh para malaikat, oleh para malaikat. Dan malaikat di malam ya kita dari mereka. Dan mereka melihat kita. Mereka melihat kita. Nah, yang melalui para malaikat adalah makhluk Allah yang dicipta dari cahaya. Dari cahaya. Mereka punya sifat-sifat. Ya, singkat sudah diterangkan tentang bahasa dan faedahnya. Jelas dari pertama majelis ilmu. Nah, dia merupakan majelis yang hadir padanya para malaikat. Sekarang kita paham dulu sekarang mana yang hadir padanya para malaikat. Itu merupakan majelis yang mulia. Kalau dikatakan majelis yang hadir padanya apa? Para malaikat. Ya. Sama dengan rumah kan? Rumah yang padanya dimasuki oleh malaikat, itu rumah yang mulia. Kalau dibacakan padanya Al-Quran, ada majelis ilmu juga di situ, akan turun juga para malaikat. Di sini kan tidak diterangkan di sini. Mereka belajar di mana? Apakah di masjid atau di rumah atau di madrasah, di sekolah? Yang jelas padanya diterangkan ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah. Jadi ini mencakup umum. Hanya kan umumnya itu orang belajar agama di mana? Di masjid. Tapi tidak dibatasi ya di masjid saja. Ada majelis-majelis yang lain yang juga sangat turun para malaikat. Turun padanya para malaikat. Ini diantara satu dari keutamaan majelis ini ya. Baik. Di hadis ini diterangkan kepada kita faedah yang lain dan faedah tambahan. Tadi diterangkan di awal, inna lillahi ta'ala. Sudah ada dua faedah ya. Yang pertama penetapan nama Allah. Ini sudah kita sering dengarkan ya. Allah artinya apa? Allah artinya yang disembah atau yang diibadahi. Inna lillahi ta'ala. Itu faedah yang kedua, penetapan sifat ketinggian untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Tinggi. Zatnya tinggi di atas arsy. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Jelas ya? Amintum man fis sama'. Tidakkah kalian merasa aman dengan siapa yang ada di atas langit? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi telah bersabda dalam hadisnya, "Ala ta'manuni wa ana amintum man fis sama'." Tidakkah kalian merasa percaya kepada dirinya? Saya ini adalah yang dipercaya oleh Zat yang ada di atas. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Penjelasan dari hal yang lalu ini kemudian Allah dalam Al-Quran dalam hadis, fitrah manusia seperti itu, akal sehat tidak demikian. Nah, daripadanya ada penetapan sifat ketinggian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari faedah tambahan, ya di sini juga diterangkan kepada kita dari penetapan adanya para malaikat. Penetapan adanya para malaikat jelas tadi ya sudah diterangkan. Nah, yang sudah diterangkan dari malaikat adalah makhluk Allah yang cipta dari cahaya. Nah, penetapan adanya para malaikat. Kemudian dari situ diterangkan kepada kita dari iman kepada para malaikat. Bentuk iman kita kepada para malaikat. Apa bentuk kita iman kepada para malaikat? Diterangkan situ. Kita yakini maksudnya malaikat itu punya tugas-tugas. Punya apa? Punya tugas-tugas. Di antara tugas malaikat ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah mencari majelis-majelis ilmu yang ada di muka bumi. Ya.
Yatufuna fil turuq. Mereka ini berkeliling-keliling di jalan-jalan. Paham ya? Ini bentuk di antara bentuk iman kita kepada para malaikat. Kita imani malaikat punya tugas-tugas. Malaikat punya apa? Punya tugas-tugas yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Baik. Ini sudah kita bahas mungkin di kitab yang lainnya, di kitab seputar masalah akidah dan iman kita kepada para malaikat. Yang pertama kan kita imani akan adanya malaikat. Yang kedua kita imani tadi itu mereka punya apa? Tugas-tugas. Yang ketiga dari iman kepada para malaikat kita imani dari nama-nama mereka yang diketahui namanya. Ya. Yang ditahu namanya kita imani, yang tidak ditahu kita imani secara global. Jelas ya? Kemudian yang keempat dari iman kepada para malaikat kita imani sifat-sifat mereka. Sifat-sifat mereka. Ya. Jadi ada empat ya yang dikeluarkan oleh para ulama dan iman kepada para malaikat. Soalan tadi pertama mengimani apa? Adanya para malaikat. Itu jelas ya dari makhluk Allah yang kita imani akan adanya mereka dari iman. Bahkan dia dari rukun iman kan begitu. Yang kedua kita imani tugas-tugas mereka. Terang tadi sini di antara tugasnya adalah malaikat yang mencari majelis-majelis ini. Kemudian yang ketiga kita imani apa? Dari nama-nama mereka. Ya malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Munkar dan Nakir, malaikat Malik. Itu kan nama-nama yang ditahu. Tapi ada yang tidak ditahu kita imani secara apa? Ini kan malaikat yang mencari majelis ilmu tidak ditahu namanya. Kan begitu. Tidak ditahu nama-namanya. Jelas mereka para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang keempat tadi kita imani apa? Sifat-sifat mereka. Akan diterangkan nanti di lapas terang tadi dari sifat mereka, dari para malaikat. Nah, yatufuna fil turuq. Yaltamisuna ahla dzikr. Baik. Dan sudah diterangkannya penetapan tugas para malaikat. Ini bentuk iman kita kepada para malaikat. Dan sudah diterangkan juga kepada kita keutamaan ahli dzikir. Ya. Keutamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah diterangkannya di situ dzikir itu luas maknanya. Ya. Keutamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah dia baca Al-Quran, dia baca hadis, ya, dia beri peringatan, ya, dia sholat, itu semua dari mana-mana zikir. Dari mana-mana apa? Zikir yang sudah diterangkan tadi. Baik. Jadi padanya ada penjelasan keutamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dari hadis ini juga diterangkan kepada kita dari faedah tambahan yang lain. Di sini diterangkan ini bahwasanya para malaikat itu hadir di majelis-majelis ilmu. Ya. Sekarang ini ada para malaikat ya, yang kita tidak melihat mereka. Ya. Mereka yang melihat kita. Mereka yang melihat kita. Tadi kan diterangkan, wa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadaw. Jika mereka mendapati suatu kaum yang berzikir kepada Allah azza wa jalla, maka mereka saling memanggil satu dengan yang lain. Menunjukkan para malaikat itu hadir di majelis-majelis ini, seperti yang kita sekarang telah alami. Ya, kita yakin hal tersebut karena Nabi SAW yang mengkabarkan ini riwayat bukan Muslim, bukan riwayat yang lain. Baik. Yang tadi terangkan juga di situ penetapan dua sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Yadhkuruna Allah azza wa jalla. Ini kan yang mengenal ya. Penetapan dua sifat Allah yaitu yang maha perkasa, lagi maha apa? Mulia. Ya. Sifat izzah dan sifat al-jalal untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wa jalla. Penetapan apa? Dua sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah ada sifat yang pertama tadi kan? Ya, sifat ketinggian. Sekarang ada sifat lagi, sifat keperkasaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat kemuliaan untuk Allah Subhanahu
wa ta'ala. Difaedah juga terus ya. Kemudian dari hadis ini juga diterangkan kepada kita bahwasanya para malaikat itu mereka tidak tahu perkara yang gaib. Ya, para malaikat mereka tidak tahu perkara yang apa? Yang gaib. Perhatikan tadi ya. Jika mereka melewati mendapati majelis ilmu, maka mereka kata Nabi di kalangan situ karena tahu saling memanggil. Ya, artinya mereka saling memanggil karena tidak tahu sebelumnya. Nanti dipanggil, di sana ada majelis ilmu, baru mereka apa? Turun. Dan saya kira dari perkara yang maklum ya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi para malaikat yang dalam faedahnya diterangkan sini, mereka tidak tahu perkara yang gaib. Mereka tidak tahu perkara yang gaib. Kemudian faedah yang berikutnya sini diterangkan juga penjelasan sifat para malaikat. Penjelasan apa? Sifat para malaikat. Terangkan sini ya. Hadumma ila hajatikum fayaqufunahum bi ajrihatihim. Maka mereka di situ mengitari mereka yang ada di situ dengan apa? Dengan sayap-sayap mereka. Ya. Diterangkan di hadis yang lain itu di situ dikatakan apa? Mereka letakkan sayap-sayapnya untuk memuliakan orang-orang yang belajar agama di masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya ada penetapan sifat para malaikat. Malaikat punya sayap. Itu namanya sifat apa? Sifat his. Ya, sifat his. Ya, kadang sayapnya 2-2, kadang 3-3, kadang 4-4. Tapi ingat juga malaikat itu punya sifat yang lain, yang dikatakan sifat apa? Sifat ma'nawi. Bagaimana sifat ma'nawi itu? Mereka senantiasa apa? Taat pada Allah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka tidak makan dan tidak minum. Mereka tidak pernah capek dalam beribadah kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wan-nahara yafturun, la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah malam dan siang, tidak pernah merasa apa? Capek. Bersifat-sifat ya, dari para malaikat. Nah, tadi ini sifat-sifat maknawi semuanya kan? Mereka tidak pernah capek beribadah, mereka tidak pernah bermaksiat, senantiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah makan, tidak pernah minum. Ya, itu antara sifat dari para malaikat. Baik. Oke, di antara dari sifat-sifat para malaikat ini bentuk dari tadi sudah diterangkan dari bentuk iman kita kepada para malaikat, mengimani akan sifat-sifat mereka. Kemudian diterangkan juga di sini di antara faedah hadis, sini diterangkan juga penetapan akan adanya langit dunia, akan adanya langit apa? Langit dunia. Terangkan dari kan sudah, fayaqufunahum bi ajrihatihim ila samai dunia. Apa itu langit dunia? Ya, langit dunia, langit yang kita lihat kan sekarang di atas itu. Itu yang dikatakan langit dunia. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kata Allah, dan kami telah hiasi, sungguh kami telah menghiasi langit-langit dunia itu dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan juga dia sebagai apa? Pelempar syaitan. Di langit dunia, langit yang kita lihat sekarang. Kalau malam ada bintang, kalau siang ada matahari, kan begitu. Bukan ya? Itu langit yang pertama. Langit yang pertama. Di atas langit dunia ada langit-langit yang lain. Ada langit yang kedua, langit yang ketiga, sampai langit yang ketujuh. Jadi padanya ada penetapan yang namanya apa? Langit dunia. Baik. Segera kita lihat lagi, bisa diterangkan. Berapa tadi kalian yang ditulis? Sudah itu. Sudah berapa? 11. 11? Ya, baik. Itu baru sebagian kita baca ya. Nanti insya Allah berikutnya kita akan baca lagi dari potongan hadis. Masih hadis yang ini kita akan baca insya Allah di pertemuan berikutnya. Baik. Sudah apa ini? Ya, akhir hadisnya. Dan selang kalau mau diambil, sudah lalu berangkat.